Yuk minum dulu, Iya, Pak Sam. Pak. Pagi-pagi pas nih. Ngopi, menikmati pahitnya kopi. Yang penting jangan sepahit kehidupan Iya, katanya gitu ya. hidup kita harus tetap manis. Betul sekali. Apalagi kita sekarang kan lagi ada di Hotel Mark ya. Iya. Yang dulunya namanya adalah Golden Tulip. Golden Tulip di Pasar Baru, Jakarta. Dan bersantai di pagi hari ini kita diskusi deh lagi Pak Siap. tentang masalah pengadaan barang dan Oke. jasa. Pada modul-modul yang lalu kan kita sudah berdiskusi tentang masalah perencanaan pengadaan nih. Siap. Kita sudah berbicara tentang masalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, bagaimana kita menilai supply positioning model. Betul, Nah siap. sekarang mari kita berbicara tentang masalah penyedia. Ya. Nah, dalam bahasan kali ini, dalam bahasan materi kali ini, kita mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Kalau kemarin kita juga sudah berbicara tentang bagaimana merancang dokumen pemilihan, merancang evaluasi, dan sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita menilai pasar yang akan kita tuju Iya. dengan melakukan yang namanya supplier perception model. Nah jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah supplier perception model. Bahasa Indonesianya sebenarnya kita bagaimana mengukur persepsi supplier atau penyedia atau pelaku usaha terhadap kebutuhan kita. Berarti ada parameter-parameter dalam pengukurannya dong Pak Sam ya? Pasti ada parameter-parameternya. Ada setidaknya ada 2 parameter. Yang pertama karena ini disebut dengan persepsi, Iya. maka biasanya disebut dengan daya tarik. Ketertarikan. Ya, ketertarikan. Jadi daya tarik kita kebutuhan kita dilihat oleh pasar penyedia itu Iya. seperti apa. Nah, tentu saja yang namanya ketertarikan itu kalau bicara penyedia, karena penyedia itu ujungnya adalah profit, Iya. tentu berkaitan dengan nilai dong. Betul. Ya, jadi di bawahnya di bagian bawah nanti satu komponen lagi itu kuadran ini akan ditentukan oleh nilai pembelian kita. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk kuadran, supplier perception model itu dibuat daripada 2 sumbu, Iya. yaitu sumbu X dan sumbu Sumbu Y. Y. Sumbu X-nya adalah nilai value of business, kemudian sumbu Y-nya adalah level ketertarikan penyedia. Iya, ya itu daya tarik tadi. Nah, jadi dua inilah yang terus mempengaruhi kita dan ini harus kita manage betul. Harus kita manage. Ini bukan kondisi yang as is ada di lapangan kemudian kita terima apa adanya, Iya. tidak. Tapi kita harus maintenance betul-betul. Iya. Jadi bagaimana cara memaintenannya adalah dengan mengkonsolidasikan kebutuhan, bisa dengan mengkonsolidasi demand permintaan kita konsolidasikan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat daripada 2 sumbu ini, Pak Sam, berarti kita bisa membagi menjadi 4 kuadran kan? Betul. Jadi ada 4 kuadran. Nanti 4 kuadran ini juga terbagi atas dua level, 2 bagian. Iya. Jadi kuadran yang paling bawah ini kuadran yang sebaiknya kita hindari. Jadi atau malah kita maintain. hindari Iya, ya? betul. Iya. Jadi kuadran yang pertama di bagian bawah itu adalah ketika ketertarikan pasar terhadap kita itu rendah. Karena apa? Ketertarikan. Kebutuhan kita kecil. Iya. Kemudian dari sisi ketertarikan rendah, kemudian nilai bisnisnya buat pasar juga sangat kecil. Nah, iya, sehingga betul. pasar ini atau penyedia atau pelaku usaha melihat kita ini sebagai sesuatu yang nothing lah gitu ya. Ya, ngapain Jadi gitu lah. sementara kita Ya, butuh. betul. Ketika kita membutuh,kan mereka cuek-cuek gitu, Cuek-cuek, ya. gitu segala macam. Nah, ini disebut kemudian dengan kuadran marginal. Jadi kuadran marginal itu adalah nilai pembelian kecil, ketertarikan kecil. Namanya adalah marginal. Dan Nah, ini sebaiknya dihindari. Nah, ini yang harus kita maintain betul. Jangan sampai kita dianggap marginal gitu Ya. oleh pasar. Nah, Beli nggak beli terserah, nggak ada Iya. nggak pengaruh gitu Nah, ya. biasanya ini terjadi ketika kebutuhan kita itu kita lakukan dengan dipecah-pecah, Iya. kecil-kecil, sehingga apa sih gitu ya. Iya. Terus kita akhirnya berhubungan dengan banyak penyedia yang semuanya marginal-marginal semua. Betul. Sehingga bukan barang yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke barang. Ya, Ini kita yang effortnya menjemput besar. mereka. Iya, betul. Ya, yang tadi beli nggak beli terserah gitu, nggak ngaruh. Nah, Capeknya yang ada. Kemudian yang kedua, ini juga perlu dihindari juga, Ya. tapi perlu di-maintenance juga, adalah ketika daya tarik kita itu kecil, kemudian sementara pembelian kita besar. Oke. Kita udah nambah nilai pembelian kita besar, tapi daya tarik kita di mata Di mata penyedia pasar tadi, atau pelaku pasar itu kecil sekali. Kenapa kecil? Karena bagi mereka nilai pembelian kita belum ada apa-apanya dibandingkan revenue mereka Iya, kan? bisa juga karena apa ya? Karena ya perilaku kita juga mungkin ya, perilaku kita internal misalkan kita terlalu banyak birokrasi, Nah, gitu. berbelit-belit, Terus kemudian iya. terlalu banyak permintaan, Iya. sementara bagi mereka tuh bukan core business. Tapi gitu ya. sebenarnya juga ya mereka tetap masih melirik karena Iya. nilainya. Nah, ini bedanya tadi, Iya. bedanya antara marginal dengan exploit. Iya. Kalau exploit
ini dia sebenarnya bukan sama sekali nggak perlu kita, mereka perlu karena apa? Nilai pembelanjaan Nilainya. itu buat mereka Betul. menarik gitu sebenarnya. Tapi mereka menawarkan sesuatu, penawaran mereka itu sangat apa ya? Fleksibilitasnya kurang gitu. Kurang gitu Nah, ya. jadi kita menawarkan biasanya dengan harga yang tinggi, kemudian kita minta service level agreement yang tinggi, mereka nggak Nggak mau ngasih. Jadi gitu. kuadran yang kedua adalah kuadran di mana permintaan dan ketertarikan mereka itu kecil, tapi nilai pembelian kita itu besar. Dan Betul ini sekali. disebut dengan exploit. Exploit. Juga sebaiknya dihindari. Dihindari. Nah, kita masuk pada bagian kuadran yang atas nih. Yang atas inilah yang perlu kita cari jalan bagaimana kita bisa agar pasar kita ini berada di kuadran-kuadran ini. Ya. Kuadran yang pertama di atas ini adalah kuadran yang namanya develop ya. Develop. Ini artinya apa? Pasar itu memandang kita sebagai potensi bisnis yang besar. Tapi nilai pembelian kita kecil. Nah ini justru malah bagus. Ini. Kita belinya kecil, nilai kita pembelian kecil, tapi mereka menganggap kita menarik gitu. Biasanya mereka jualan di layanan. Layanan. Mereka nggak main di harga lah, harga pasar betul. Tapi kata mereka kami bisa memberikan, Bapak kalau misalkan perlu barang, kami yang antar ke Bapak deh. Nah itu Gitu. berarti bagus banget. Karena mereka sedang membangun bisnis mereka. Membangun Nah, kepercayaan, trust dari kita. Iya, bagi mereka kita adalah partner. Nah, jadi kuadran yang ketiga adalah kuadran develop, di mana yang disebut dengan develop itu adalah ketertarikan tinggi, tapi nilai bisnis itu kecil. Dan ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Dan biasanya ini bisa paling tepat untuk kebutuhan-kebutuhan rutin. Kebutuhan-kebutuhan rutin. Karena kita perlu kontinuitas. Ya. Kontinuitas. Jadi kita cari penyedia yang develop. Iya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah core ya. Core. Core ini artinya inti ini artinya apa? Kita merupakan bagian dari bisnis mereka. Artinya jadi core ini yang merupakan yang paling terakhir ini adalah nilainya tinggi dan ketertarikan tinggi. Iya. Bahkan kita merupakan adalah bagian dari bisnis mereka. Mereka juga akhirnya akan menjadi bagian dari bisnis kita. Ya. Nah ini di core ini yang kemudian yang paling karakteristiknya yang paling dekat adalah dengan kebutuhan-kebutuhan aset ya. Aset yang sifatnya investasi. Ya. Nah mungkin kemarin teman-teman di Indonesian semua ingat di materi tentang sektor perekonomian. Ya. Nah sektor perekonomian di situ akan lihat ini primer. Nah, kemudian sifatnya investasi. Ya. Gitu. Nah ini adanya di core. Adanya di core gini ya. Iya. Jadi pada proses pengadaan barang dan jasa kita harus mengetahui pasarnya. Iya, betul. Dan bagaimana pasar melihat kita. Betul. Bagaimana pasar melihat kita itulah yang disebut dengan supplier perception model. Demikian saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Pas banget.